Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anur Fauzan. Saya mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 6, kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 1193050001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit berkenaan dengan tutorial membuat dokumen somasi. Tanpa panjang lebar, di sini saya akan langsung mulai menjelaskan tutorial membuat dokumen somasi. Sebelum jauh daripada itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu dokumen somasi. Dokumen somasi adalah surat teguran yang diberikan pada pihak calon tergugat yang berada pada jalur atau proses hukum dikarenakan adanya wan prestasi, atau singkatnya kita bisa tarik kesimpulan bahwa dokumen somasi adalah surat teguran dikarenakan adanya wan prestasi. Ini berkenaan dengan suatu perjanjian, di mana dalam perjanjian itu kan paling tidak terdiri dari dua pihak. Nah, wan prestasi ini tercipta ketika salah satu pihak itu nggak bisa memenuhi kewajibannya, maka sebagai pihak yang dirugikan, kita bisa mengirimkan surat somasi atau surat teguran kepada pihak yang tidak menyelesaikan kewajibannya agar segera menyelesaikan kewajibannya. Biasanya ini memberikan jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya sebelum perjanjian yang wan prestasi ini diteruskan pada jenjang hukum yang lebih serius atau pengadilan perdata. Lalu selanjutnya, bagaimana sih aturan dalam pembuatan surat somasi ini? Nah, pada dasarnya ini tidak ada aturan pasti atau aturan baku dalam perumusan surat somasi. Pihak yang mau mengirimkan surat somasi ini dapat dengan bebas menentukan isinya. Nah, meskipun bebas, supaya efektif, supaya tujuan daripada surat somasi bisa dicapai dengan maksimal, di sini saya akan memberikan beberapa rekomendasi hal-hal apa saja yang perlu dicantumkan dalam surat somasi. Yang pertama, tanggal pembuatan surat. Yang kedua, perihal surat. Yang ketiga, pihak yang dituntut atau yang membuat wan prestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, hal yang dituntut, apa yang menjadi tuntutannya, gagal bayarkah atau mengembalikan barangkah atau sejenisnya, dasar dari tuntutan yang harus dilakukan, ini berisi perjanjian yang telah dilakukan pada masa lalu, ini disampaikan. Lalu jangka waktu yang cukup agar pihak yang disomasikan ini dapat memenuhi prestasi atau tuntutan. Pada dasarnya surat somasi ini kan mengharapkan ada etikat baik daripada orang yang melakukan wan prestasi. Nah, jangka waktu yang cukup ini ya tidak lain mengharapkan etikat baiknya. Selanjutnya ada upaya hukum yang selanjutnya ditempuh jika pihak yang disomasikan ini tidak dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan. Pada biasanya apabila surat somasi telah disampaikan dan jangka waktu yang tercantum itu sudah lewat, maka wan prestasi ini akan dilanjutkan pada jenjang hukum yang lebih serius seperti pengadilan perdata. Lalu selanjutnya ada tanda tangan dan nama jelas dari penuntut atau pembuat surat. Ini supaya jelas siapa sih yang berhadapan dengan orang yang mendapatkan surat somasi. Selanjutnya, di sini setelah menyiapkan contoh surat somasi, saya bacakan secara cepat. Bandung, 3 Juli 2022, perihal somasi. Perihal ini bisa disingkat juga dengan hal somasi. Yang terhormat Fauziah Nur, Jalan Indah Harapan 1, Kota Bandung. Dengan hormat, bersamaan dengan surat somasi ini, kami melayangkan peringatan agar Anda segera menyelesaikan kewajiban utang yang masih tersisa dengan jumlah 80 juta rupiah sesuai daripada surat perjanjian yang telah ditandatangani pada 5 Juli 2019 lalu. Artinya 2 tahun yang lalu. Berdasarkan kesepakatan pada waktu itu, pembayaran nilai dari keseluruhan sebesar 100 juta rupiah seharusnya diterima dalam tempo 2 tahun atau 728 hari yang diangsur dengan batas waktu 1 Juli 2022. Namun hingga batas pembayaran telah disepakati, Anda baru menyelesaikan pembayaran sebesar 20% dari yang seharusnya. Saya harap Anda segera menyelesaikan kewajiban yang tertunda ini dengan jumlah 80 juta rupiah paling lama 30 hari setelah surat somasi ini dikirimkan, yang mana apabila masih tidak kunjung terselesaikan, maka upaya hukum yang lebih serius akan kami tempuh.
Mohon kerjasama dan etikat baiknya untuk segera menghubungi serta menyelesaikan pelunasan utang yang belum terselesaikan ini. Demikian somasi ini dibuat. Mohon untuk perhatian dan kerjasamanya. Terima kasih. Hormat saya, A. Nur Fauzan. Dari contoh surat somasi yang telah saya bacakan sebelumnya, mari kita sama-sama runut atau kita pilah-pilah sesuai rekomendasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Di sini saya sudah menandai Bandung 3 Juli 2022 perihal somasi yang terhormat Fauzian Nur untuk menyelesaikan kewajiban utang yang masih tersisa 80 juta dan seterusnya. Sini kita akan pilah satu persatu daripada rekomendasi yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama ada tanggal pembuatan surat, Bandung 3 Juli 2022. Ini penting untuk dicantumkan karena bagaimanapun surat somasi akan memiliki jangka waktu. Nah, biasanya tanggal pembuatan surat ini juga bisa menjadi patokan dalam jangka waktu yang ditentukan. Dan di luar itu, tanggal pembuatan surat tentu penting sebagaimana surat pada umumnya. Perihal surat ini disampaikan maksud daripada surat ini apa. Karena yang akan kita buat ini surat somasi, maka perihal di sini dituliskan perihal somasi. Lalu pihak yang dituntut, saya telah menyantumkan yang terhormat Fauziah Nur. Ini adalah orang yang saya tegur, orang yang akan kita tegur beserta dengan alamat dan kota tempat tinggalnya. Fauziah Nur, Jalan Indah Harapan 1, Kota Bandung. Ini penting sebagaimana identitas orang yang kita tuju. Jangan sampai salah sasaran, salah orang, supaya jelas. Lalu selanjutnya hal yang dituntut ini saya sampaikan untuk menyelesaikan kewajiban utang yang masih belum selesai dibayar, yaitu 80 juta. Lalu selanjutnya dasar dari tuntutan yang dilakukan, dasarnya atau alasannya seharusnya pada tanggal 1 Juli, seharusnya pada tanggal 5 Juli ini sudah menyelesaikan pembayaran utang sebesar 100 juta. Namun sampai jatuh tempo pada 1 Juli 2022 pembayaran belum selesai, baru sekitar 20%-nya ini ada kesalahan, mohon maaf, 20%. Jadi masih ada ukuran 80 juta. Sudah jatuh tempo tapi belum selesai pembayarannya, maka inilah yang disampaikan, perjanjian pada masa lampau. Lalu selanjutnya jangka waktunya cukup agar pihak yang disomasikan dapat memenuhi prestasi atau tuntutan. Di sini disampaikan paling lama 30 hari setelah surat somasi ini dikirimkan. Gitu. Ini 30 hari ini bisa diubah sebagaimana kebutuhan masing-masing. Kita bisa menjadikannya 2 bulan, 3 bulan. Ini sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya, upaya hukum yang selanjutnya ditempuh jika pihak yang disomasikan tidak dapat memenuhi tuntutan yang diinginkan. Nah, di sini telah disampaikan apabila masih tidak kunjung terselesaikan, maka upaya hukum yang lebih serius akan kami tempuh. Upaya yang lebih serius ini bermaksud disampaikan nantinya pada pengadilan perdata. Lalu terakhir ditutup dengan tanda tangan dan nama jelas dari penuntut atau pembuat surat. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu dalam tutorial pembuatan dokumen somasi. Semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.